Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam adik-adik. Ya, jadi kita kembali lagi untuk apa namanya kuliah lagi ya. Rasanya besok ya. Oke, kita mudah-mudahan sudah terkumpul banyak energi ya setelah makan banyak opor kemarin ya pada saat Lebaran ya, pada saat hari raya kemarin ya. Yang tidak merayakan pun, alhamdulillah dapat libur juga ya. Jadi insya Allah sudah banyak tenaga lah ya untuk menghadapi hari esok yang lebih berat ini ya. Baik deh. Sebenarnya aku minta maaf tadi karena sempat terlambat ya, karena ada panggilan dari rumah sakit. Jadi apa namanya akhirnya harus kita tunda sebentar untuk lesnya. Lagi-lagi untuk pembahasan skenario sama seperti biasa deh. Di Aureus itu kalian tuh mau belajar berapa kali pun tuh sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Tapi yang penting terus ini aja, terus kabar-kabari saja. Kira-kira pengen belajar apa gitu misalnya itu monggo. Ada yang kurang paham monggo. Ya. Seperti itu. Artinya nanti ketika skenario 2 nanti insya Allah kita akan ada pertemuan lagi atau minimal ada pembahasan lagi ya. Jadi nanti tolong disampaikan learning objektif yang kalian dapatkan, terutama ke aku ya deh ya. Agar kemudian nanti bisa aku bantu untuk menjawab ya kurang lebih seperti itu. Oke deh. Ini adalah pertemuan pembuka atau pertemuan pertama saja agar kemudian kalian bisa lagi-lagi bisa proaktif ya untuk besok ya agar nilainya bagus pada saat ujian sorry untuk penilaian penilaian apa namanya tutorialnya seperti itu. Karena penilaian tutorial itu yang paling utama adalah dari keaktifan kalau dia KUGM ya. Seperti itu deh. Oke, jadi kalau misalkan pada skenario satu kemarin kita membahas mengenai testosteron ya, yaitu hormon yang terkait sama apa namanya pubertas pada laki-laki, maka sekarang kita akan membahas terkait perempuan ya, atau identik dengan estrogen. Ya, hormon yang kemudian ternyata merupakan hormon turunan atau perkembangan dari testosteron. Jadi testosteron itu nantinya pada akhirnya kalau pada perempuan akan cenderung di apa namanya diubah menjadi estrogen. Nah, pada perempuan banyak estrogennya ya, kalau pada laki-laki banyak testosteronnya lah ya. Oke, oke deh. Kita baca aja langsung skenario-nya ya. Jadi pada skenario ini disampaikan bahwa ada seorang gadis berusia 13 tahun ya, memang usia-usia menstruasi deh ya, memang usia-usia puber ya deh ya. Terkejut ketika salah satu teman kelasnya, oh teman kelasnya deh yang menstruasi kayaknya. Ketika salah satu teman kelasnya memberitahu bahwa ada noda merah pada roknya. Oke. Oh, teman kelasnya memberitahu, berarti dia sendiri yang mengalami menstruasi, mohon maaf. Ia merasa malu dan segera berlari ke toilet, lalu menemukan adanya darah yang keluar dari vaginanya. Setelah itu, ia pergi ke klinik sekolah dan menceritakan pengalamannya kepada gurunya. Gurunya menjelaskan bahwa hal tersebut adalah menstruasi, ya. Lebih tepatnya sebenarnya adalah menarche atau menarche gitu tulisannya ya. Nih, menarche, nih menarche. Menarche itu merupakan kondisi menstruasi pertama kali pada perempuan, namanya menarche, ya. Kurang lebih seperti itu deh. Jadi menstruasi yang baru muncul pada saat pertama kali namanya menarche. Secara spesifik dia punya sebutan khusus, ya. Lalu kemudian temannya tadi memberinya pembalut, sorry, gurunya tadi memberikannya pembalut ya, agar kemudian darahnya tidak tumpah gitu ibaratnya ya. Selanjutnya, guru tersebut memberikan edukasi tentang menstruasi. Menstruasi merupakan adanya perubahan hormonal pada saat pubertas. Oleh karena itu nantinya ini bisa terkait dengan kebersihan diri deh ya, karena menstruasi itu mengandung darah kotor sehingga wajib hukumnya untuk yang perempuan terutama untuk membersihkan diri dari darah kotor tadi yang keluar ya, seperti itu. Serta cara mengelola menstruasi. Setelah mengetahui bahwa menstruasi pertamanya merupakan menstruasi pertama atau menars tadi ya nama lainnya deh ya, merupakan tanda normal dan sehat dari pubertas pada perempuan, ia pun merasa lebih tenang ya. Dikiranya pendarahan karena apa gitu ya. Mungkin pada skenario ini ya. Kita mengangan-angan lah ya. Apa namanya? Itu ya skenario-nya ya. Jadi terkait dengan menstruasi atau menstruasi ini merupakan marking atau tanda pubertas pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki tadi mimpi basah kemarin ya deh ya. Gitu. Oke deh, ini merupakan istilah-istilah pentingnya deh ya. Ada dua istilah penting yang kemudian tak garis bawahi. Menstruasi yang pertama, yang kedua adalah menarche. Sebenarnya menarche ini merupakan turunan dari menstruasi. Artinya sebutan khusus untuk menstruasi pada saat pertama kali ya. Namanya menarche ya. Menstruasi pertama kali pada seorang perempuan. Namanya menarche. Sementara itu menstruasi merupakan kondisi adanya pendarahan yang keluar dari liang vagina yang kemudian terjadi akibat adanya peluruhan atau erosi. Erosi kayak 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 longsor aja ya. Erosi atau peluruhan pada dinding endometrium. Namanya adalah menstruasi. Definisi ini aku ambil dari Kamus Kedokteran Dorlan ya. Karena kalau misalkan dari FKUGM itu memang dia itu agak sedikit kaku ya, berdasarkan cerita dari rekan-rekanku yang di FKUGM ya. Mohon maaf, aku dari FK UNER by the way. Apa namanya? Aku menang satu angka deh ya. Aku selalu bangga tuh kalau sama dokter Tirta atau segala macam. Satu angka. UNER lebih satu angka. Tapi nggak tahu kadang-kadang apa namanya saing-saingan juga sama UGM nih. Satu dua dua tiga kadang-kadang. Apa namanya urutannya ya. Itu memang cenderung lebih kaku untuk mencari referensinya. Jadi harus dari referensi yang valid ya. Jadi bukan hanya katanya saja, melainkan harus dari teori-teori yang berasal dari buku atau dari literasi ilmiah yang valid.
Kurang lebih seperti itu. Oke, ini merupakan LO-nya, Dek. Apa namanya? Ada 8 LO paling penting yang harus kita bahas ya pada malam hari ini ya. Pelan-pelan, tenang aja ya. Maksudnya, apa namanya? Jangan terlalu tegang ya, Dek ya. Pelan-pelan aja. Feel free saja belajarnya ya. Oke, ini deh ya. Jadi sekali lagi sama seperti Dek, mohon maaf. Aku yang mengajarkan materi mengenai anatomi genitalia feminina. Tapi nyuwun sewu sangat karena kemarin ada banyak sekali apa namanya kejadian ya. Termasuk diantaranya pada minggu ini juga budeku meninggal. Jadi aku harus banyak sekali aktivitas. Jadi insya Allah nanti minggu depan sudah tak kirimkan semua recordnya ya. Aku lupa mengirimkan karena banyak sekali kredit itu. Huru hara duniawi ini ya. Nah, oke deh. Ini kita jelaskan secara singkat saja mengenai anatomi genitalia feminina. Paling tidak cukup untuk kalian menjelaskan kepada dokternya besok ya. Jadi genitalia feminina sama seperti genitalia maskulina atau genitalia laki-laki terbagi menjadi dua divisi atau dua segmen, yaitu genitalia interna atau genitalia dalam sama genitalia eksterna atau genitalia luar. Disebut sebagai genitalia dalam karena tidak kelihatan dari luar deh. Jadi untuk melihatnya kita perlu melakukan pembedahan dulu, baru kita bisa melihat bagian genitalia interna ini tadi. Sementara genitalia eksterna itu bisa kita lihat tanpa melakukan pembukaan pada organ genitalianya perempuan tadi. Kita bisa lihat dari luar, deh. Jadi semua struktur yang bisa kita lihat dari luar, kita menyebutnya genitalia eksterna. Paham ya, deh ya? Termasuk diantaranya genitalia interna adalah ovarium, tuba fallopi atau salping nama lainnya. Yang ketiga adalah uterus dan yang keempat adalah vagina. Ini mereka berempat ini ya, terutama tiga di atas ini ya. Ini merupakan genitalia interna, deh. Ya, seperti itu. Baik, coba kita lihat strukturnya secara overview luas dulu ya, Dek, ya. Mana yang disebut sebagai uterus dan seterusnya. Dan di sini, Dek, jadi ini merupakan organ genitalianya feminina, sorry, genitalianya perempuan ya, atau genitalia feminina ya. Dan di sini, Dek, apa namanya, jangan kagok ya, Dek, ya, kalau misalkan lihat gambar-gambar seperti ini, kalian sudah jadi seorang dokter, siapa tahu yang jadi dokter obgyn, jadi udahlah, apa namanya, harus profesional ya. Gitu. Nanti pasiennya nggak bisa milih soalnya. Dan di sini, Dek, ini merupakan organ-organ genitalia feminina. Ya, yang pertama aku bahas dari ovarium terlebih dahulu ya. Ini adalah ovarium, Dek. Ini merupakan genitalia interna, ovarium di sebelah sini. Atau kalau misalkan pada SMA dulu mungkin kita sering menyebutnya sebagai kantung telur karena dia bisa menghasilkan sel telur, makanya disebut sebagai kantung telur ya, seperti itu. Namanya ovarium, Dek. Nah, di ovarium ini karena dia itu bisa memproduksi telur atau yang kita sebut dengan ovum dan prosesnya kita sebut dengan oogenesis, maka di ovarium ini terjadi proses oogenesis. Paham ya, Dek ya? Terjadi proses oogenesis atau produksi, atau proses pematangan telur atau oogenesis. Itu secara spesifik fungsi fisiologis dari ovarium. Paham ya? Tapi selain di ovarium ini terjadi proses oogenesis, ternyata di ovarium ini juga terjadi proses folikulogenesis. Ya, nice to know saja, Dek, buat yang belum tahu, perbedaan dari oogenesis sama folikulogenesis adalah ya di sini. Jadi sel telur dan juga folikel itu seperti seperti apa sih namanya? Seperti kamu dan rumahmu gitu ya. Jadi sel telur itu memiliki rumah, Dek. Nah, rumahnya ini kita sebutnya folikel. Paham ya, Dek ya? Seperti itu. Jadi perkembangan perkembangan sel telur di dalam rumahnya atau di dalam folikel kita menyebutnya oogenesis. Jadi oogenesis itu sekali lagi itu merupakan proses perkembangan dari sel telur atau ovum nama lainnya. Namanya oogenesis, pembentukan sel telur ya. Tapi rumahnya ini nanti juga berkembang sebenarnya. Tapi perkembangan rumah ini kita punya sebutan khusus. Karena rumahnya ini kita menyebutnya folikel, maka perkembangan rumah kita menyebutnya folikulogenesis. Paham ya? Jadi folikulogenesis dan juga oogenesis dia terjadi di dalam ovarium ya, seperti itu. Lebih tepatnya sebenarnya terjadi di dalam korteks ovarium. Ya, nanti ovarium itu ada dua di bagiannya, ada bagian korteks sama ada bagian medula. Tapi itu secara detail ya, nanti kita jelaskan di recordku yang mengenai anatomi saja. Tapi sekarang secara singkat saja, kalian harus tahu bahwa proses oogenesis dan juga folikulogenesis itu terjadi di dalam korteks dari ovarium, bagian tepi dari ovarium. Di bagian tengahnya ovarium itu berisi pembuluh darah. Jadi tidak ada folikelnya, tidak ada apa namanya ovumnya, ya seperti itu. Jelas ya? Jadi sel telurnya perempuan itu ternyata punya rumah deh, namanya folikel ya. Itu yang bisa kalian tarik sebagai kesimpulan ya. Seperti itu. Nah, nantinya pada suatu kondisi, nantinya apa namanya deh? Nantinya si sel telur tadi akan keluar dari rumah deh, merantau dia ya. Dia akan merantau, keluar dari rumah gitu ya, keluar dari folikelnya. Proses keluarnya sel telur dari rumah tadi atau dari folikel tadi, kita menyebutnya ovulasi. Ya, jadi ovulasi adalah proses keluarnya sel telur dari folikel. Seperti itu, namanya ovulasi. Ya, seperti itu. Ya tentunya proses ovulasi ini juga terjadi di dalam ovarium. Karena ovumnya ada di dalam ovarium, kan gitu ya. Nah, itu ya yang menjadi kesimpulan deh ya. Nah, nantinya
sel telur yang tadinya sudah keluar dari rumahnya, yang mengalami ovulasi tadi, maka sel telur tadi akan diambil oleh tuba Fallopi atau kita sebut dengan salping, Dek. Ya, atau pada beberapa referensi kita menyebutnya tuba uterina. Sembarang, kalian lebih suka sebutan yang mana? Tapi kalau misalkan di FKUGM kita menyebutnya adalah tuba Fallopi, Dek, seperti itu. Ya, aku menyesuaikan sama PPT kalian kok. Dari lecture 11, 12, 13 lupa aku. Pokoknya anatominya ya. Gitu. Jadi sebutan-sebutannya aku menyesuaikan dengan sebutan dari PPT kalian. Seperti itu deh ya. Jadi dia akan masuk ke dalam tuba Fallopi ya, seperti itu. Nah, jadi tuba Fallopi ini tugasnya adalah mengambil sel telur yang sudah matang tadi dari ovarium. Nantinya sel telur yang matang tadi itu akan masuk ke dalam tuba Fallopi. Di tuba Fallopi ini kadang-kadang pada perempuan-perempuan yang sudah matur ya, pada yang sudah menikah ya, kadang-kadang dia bisa menerima atau masuknya sperma. Jadi sperma itu bisa jadi masuk, sperma itu bisa masuk sampai dengan ke dari vagina ya, ini vagina by the way, vagina dari vagina masuk sampai dengan ke uterus sampai dia menyebar deh ke kanan sama ke kiri sini ya, ke kanan sama ke kiri. Dia akan masuk ke dalam tuba Fallopi, itu sperma. Ya, nantinya kalau misal jadi sperma ini bisa bertemu dengan ovum atau sel telur tadi, itu di tuba Fallopi. Proses pertemuan antara sperma dengan sel telur namanya fertilisasi deh. Jadi fertilisasi itu adalah proses pertemuan sperma dengan sel telur di tuba Fallopi. Tolong diingat-ingat deh. Itu adalah pertemuan normal deh ya. Walaupun banyak pertemuan nanti tidak normal. Ada yang ketemunya di uterus, ada yang ketemunya di tempat lain gitu ya. Tapi secara normal, fertilisasi tadi atau pertemuan sperma dengan ovum itu terjadi di tuba Fallopi. Jelas ya? Itu diingat-ingat. Sering keluar di ujian. Ya, tenang aja ya. Jelas ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya, Dek, nantinya ketika ketika si ovum tadi sudah terbuahi oleh sperma, ya, maka nanti ovum tadi akan terus berkembang sampai dengan dia menempel di uterus, ya. Jadi uterus ini merupakan organ yang berbentuk seperti segitiga nih, Dek, ya. Gitu. Tapi kemudian dia ini secara fisiologis berfungsi sebagai tempat implantasi atau perlekatan. Ya, perlekatan dari siapa? Perlekatan dari sel telur. Seperti itu. Kalau sel telurnya sudah dibuahi atau sudah bertemu dengan sperma tadi, maka nantinya akan terjadi implantasi sampai akhirnya berkembang menjadi janin. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana kondisinya kalau misalkan sel telurnya tidak tidak dibuahi? Ini yang terjadi pada pasien kamu pada skenario satu ya. Sorry, pada skenario 2. Maka yang terjadi adalah ovum tadi akan menyebabkan luruhnya dinding vagina. Sorry, dinding uterus, mohon maaf. Jadi ketika dia belum dibuahi, ya ovum tadi bisa meluruhkan dinding uterus, sehingga dinding uterus yang kaya dengan pembuluh darah itu bisa luruh, bisa tererosi deh, sehingga darahnya keluar. Itulah kenapa kalau misalkan pasien perempuan-perempuan itu setiap bulan dia itu akan mengeluarkan satu ovum deh. Karena dia masih belum dibuahi, maka yang terjadi adalah setiap bulan juga sama ya. Ovumnya ini akan menyebabkan peluruhan pada dinding vagina ya, makanya setiap hari menstruasi ya. Seperti itu. Jelas ya, Dek ya? Ini merupakan checkpoint-checkpoint pentingnya, Dek. Jadi tolong kalian ingat-ingat ya, di mana saja proses-proses penting ini terjadi ya. Fertilisasi atau pertemuan sperma tadi dengan ovum terjadi di tuba Fallopi, implantasi atau perlekatan terjadi di uterus, sementara itu kopulasi atau pertemuan antara, mohon maaf, penis dengan vagina terjadi di vagina ini ya, namanya kopulasi. Ya, masuknya penis ke dalam vagina, namanya kopulasi, terjadi di vagina. Seperti itu. Oke, ya, mereka bertiga, ya, sorry, mereka berempat ya bahkan ya, sampai dengan ke vagina tadi ya, ini vagina by the way, ini merupakan organ genitalia interna, ya, gitu. Oke, sudah punya bayangan lah ya, walaupun superficial, tapi kayaknya kok dalam banget ya. Oke, karena itu penting deh, makanya kita bahas lebih detail ya, seperti itu. Oke, yang tadi sudah deh ya, ini merupakan organ-organ genitalia interna, sementara itu yang lainnya adalah organ genitalia eksterna. Tadi sudah tak sampaikan tadi ya, eh, struktur-struktur pentingnya tadi ya. Tuba Fallopi ada proses fertilisasi, pada ovarium terjadi proses folikulogenesis dan juga oogenesis tadi ya deh ya. Lalu pada uterus terjadi proses implantasi, itu ya. Pada vagina terjadi proses kopulasi, ya. Seperti itu. Oke. Oke deh, tentunya kita akan belajar dari genitalia interna terlebih dahulu, tapi akan aku jelaskan secara sederhana dulu deh ya. Lagi-lagi, ya ovarium ya. Ovarium itu tadi ya deh ya, sebelah sini deh ya, ini ovariumnya deh ya. Ovarium ini ada kanan dan juga kiri ya tentunya deh ya. Pada uterus yang dia termasuk ke dalam organ genitalia interna tentunya, dan dia difiksasi oleh beberapa struktur ya, seperti itu. Yang pertama adalah dari mesovarium, ya. Yang kedua adalah ligamentum suspensorium ovarii, ya, sama ligamentum ovarii propria, ya, seperti itu. Jadi ligamentum ovarii propria, tiga struktur ini ya, mohon maaf sebelumnya, tiga struktur ini dia membantu ovarium itu agar tidak kemana-mana, tidak jatuh, tidak bergeser. Ya, itu dibantu oleh tiga struktur ini. Oleh karena itu, tiga struktur ini kita sebut dengan tiga struktur yang kemudian memfiksasi atau memastikan
tempat dari ovarium. Ya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah ligamentum ovarii propria. Ligamentum ovarii propria ini membantu pelekatan antara ovarium dengan dinding uterus. Tuh ya, dari ini ya, membantu perlekatan dengan uterus ya, seperti itu. Ya sebelah sini kurang lebih ini loh. Ini ya, ini merupakan ligamentum ovarii propria. Nah, seperti itu. Oke? Nah, yang kedua adalah ligamentum suspensorium ovarii. Nah, seperti itu ya. Ini nantinya dia akan melekat pada dinding pelvis, deh. Jadi, dia kayak diikat sama kayak dua tangan gitu ya. Dia punya dua tangan, satunya melekatkan ke uterus, satunya melekatkan ke dinding pelvis ya, seperti itu. Sehingga uterusnya tidak bisa kemana-mana ya. Gitu. Ini yang kita sebut dengan ligamentum suspensorium ovarii. Seperti itu ya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah mesovarium. Mesovarium itu di lapisannya sini sebenarnya dia, di depannya sini ya, yang kita sebut dengan mesovarium. Dia membantu agar kemudian, ya sama sih, membantu agar kemudian ovarium tidak pindah kemana-mana ya, seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, aku bahas secara detail dulu ya. Sorry, secara superficial dulu. Nanti detailnya nanti juga bisa dengarkan recordku lagi-lagi karena pembahasannya cukup panjang deh. Ini aja anatomi sendiri udah panjang sekali nih ya. Supaya nggak spesifik membahas anatomi ya. Berikutnya adalah tuba uterina. Tuba uterina sendiri ada beberapa struktur penting yang perlu kita kenali deh. Yang pertama adalah bagian ujungnya yang kita sebut dengan fimbre. Fimbre ini adalah bentukan seperti rumput laut ini ya. Seperti jari-jari loh deh. Nah ini ya, jari-jari ini atau fimbre ini. Nah ini tugasnya dia adalah menangkap apa namanya menangkap menangkap ovum yang dilepaskan sama ovarium gitu ya. Jadi ovum-ovum yang lepas ini atau sel yang lepas itu dia akan ditangkap oleh fimbre ini tadi. Ya, pada beberapa perempuan ada yang fimbrenya rusak sehingga tuba fallopinya tidak bisa menangkap sel telur. Ada yang seperti itu, Dek. Ya. Yang kedua adalah infundibulum, Dek. Oh ini ya, di sini ada ya, Dek ya. Nah ini ya, infundibulum yang kedua ya. Nah itu infundibulum. Infundibulum ini adalah bagian yang kemudian dia itu melebar, meluas. Namanya infundibulum. Nah ini ya. Kalau di sini gambarnya yang ini ya, tuh. Nah ini meluas seperti ini, namanya infundibulum. Dia merupakan lanjutan dari fimbre. Lalu berikutnya adalah ampula, Dek. Ini ampula ya. Ini ampula, dia merupakan bagian yang paling besar ya kemudian ya. Itu paling besar, paling panjang ya, tapi bukan yang paling luas. Karena yang paling luas adalah infundibulum tadi. Beda ya maknanya ya, Dek ya. Kalau besar berarti lebih panjang, kalau misalkan luas berarti dia lebih lebar ukurannya. Seperti itu. Lalu berikutnya nanti ada bagian isthmus. Isthmus itu artinya leher, Dek. Seperti itu. Nah ini ya, karena dia berbentuk seperti leher atau menyempit paling tidak. Dari ampula yang tadinya melebar, ya yang agak lebar, ke bagian isthmus itu menyempit. Namanya isthmus ya, dari bahasa Latin isthmus ya, seperti itu. Lalu kemudian ada bagian dari tuba fallopi yang kemudian masuk ke bagian uterus. Ini yang kita sebut dengan intramural. Nah, ini namanya intramural ya. Jadi sekali lagi tuba fallopi ini terbagi menjadi 5 bagian paling tidak. Ada fimbre atau jari-jari di bagian ujungnya, lalu ada bagian infundibulum yang kemudian melebar, meluas ya. Lalu ada bagian ampula yang menempati bagian terbanyak dari tuba fallopi. Ada bagian isthmus yang menyempit, lalu ada bagian intramural yang kemudian tertanam di dalam uterus ya. Seperti itu. Jelas ya? Oke? Oke. Terus habis itu sorry masih nih. Sorry, sorry, sebentar, Dik. Kursorku hilang. Nah, ini, sorry, sorry. Nah, ini ya. Lalu, apa tadi? Lupa. Ini adalah fiksasinya ya. Dia dibantu fiksasinya oleh mesosalping ya. Mesosalping. Mesosalping itu ya pembungkusnya ini semua namanya mesosalping deh ya. Seperti itu. Itu adalah pembungkus dari atau yang membantu fiksasi dari uterus. Sorry, tuba fallopi, mohon maaf. Tuba fallopi namanya mesosalping. Sorry, tuba fallopi yang ini yang warna hijau ya. Tadi tak pikir lagi bahas uterus deh. Mohon maaf. Ini ya, yang warna hijau namanya adalah mesosalping ya, seperti itu. Jadi dia difiksasi oleh mesosalping yang warna hijau itu ya, seperti sebuah lapisan tipis gitu ya, yang kemudian menempel ke arah belakang. Jadi ibaratnya dia membuat uh, tuba fallopinya perempuan ini tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Ini mesosalping ini. Ini mesosalping namanya. Oke, gitu. Oke. Terus habis itu ini ya, ada markingnya di sini dia ya. Iya, ini ya, ini adalah mesometrium. Mesometrium ini nanti yang memfisasi uterus, dia namanya mesometrium, mesometrium, ya. Lalu juga ada mesosalping di bagian atas ini. Jadi sebenarnya gini, Dik. Ini, ini tuh namanya semuanya ini yang kalau misalkan dia lebih dekat ke arah tuba fallopi yang sebelah sini ya berarti ya. Namanya mesosalping ini. Ya, tapi kemudian bagian bawahnya, gelambir di bagian bawah ini namanya adalah mesovarium. Nah, mesovarium ini memfiksasi si ovariumnya. Sementara mesosalping di bagian atas ini sampai yang meliputi si tuba fallopi, ini kita menyebutnya mesosalping tadi ya. Ini dia membungkus atau memfiksasi si tuba fallopinya. Itu bedanya. Memang dia berdekatan, bahkan bahkan jarak antara keduanya hanya dibatasi oleh garis hayal ya atau garis imajiner
Jadi tidak mutlak seperti itu. Oke, berikutnya adalah uterus D, yang ketiga ya. Ini merupakan organ genitalia yang ketiga ya. Jadi uterus nanti terbagi menjadi beberapa struktur ya, yang nanti mudah-mudahan bisa kalian jelaskan besok kepada dokter kalian ya. Seperti itu. Nanti ada bagian corpus, fundus, isthmus, sama bagian cervix uteri. Ya, gitu. Bagian corpus adalah bagian yang paling besar, Dek. Sorry, dari bagian fundus dulu aja kali ya. Bagian fundus adalah bagian yang mengkubah, ya. Fundus itu artinya kubah, Dek. Jadi ada kubah masjid namanya fundus ya, seperti itu. Ini loh, bagian yang mengkubah ya, namanya adalah bagian fundus. Jelas ya? Tapi kemudian ada juga bagian di tengah-tengah sini, Dek, yang ukurannya besar sekali gini ya. Ini merupakan bagian, sorry, mohon maaf, di sini ya kurang lebih ya. Ini merupakan bagian korpus ya, korpus uteri. Oke? Karena dia ukurannya gede, korpus itu artinya badan. Oke? Nah, berikutnya ada bagian yang menyempit lagi, deh. Lagi-lagi kalau misalkan bagian yang menyempit kita menyebutnya adalah isthmus, ya nggak sih? Tuh, ya kan? Isthmus ya, bagian yang menyempit. Sama seperti bagian yang menyempit pada tuba fallopi tadi. Kita menyebutnya isthmus, ya. Seperti itu. Atau leher sebenarnya bahasa lainnya ya. Lalu berikutnya adalah bagian cervix. Ini adalah bagian cervix uteri ya, bagian sini ya. Nah, itu adalah bagian cervix uteri. Gitu. Oke? Jadi cervix itu merupakan ujung dari uterus. Sebenarnya seperti itu. Dan cervix ini nanti bisa kalian lihat dari pemeriksaan ya gitu. Nah, coba kita akan belajar sedikit mengenai cervix ya. Sorry deh, mohon maaf. Apalagi, oh ini ya, ini merupakan lapisan dari uterus, dari dalam keluar, sorry, dari luar ke dalam, paling luar dari uterus, itu ada lapisan, sebentar, kita lihat di sini aja ya. Nah ini deh ya, tak lihatkan di sini aja. Ini, yang warnanya putih ini deh, ini yang warna putih ini namanya adalah, apa namanya, perimetrium deh. Perimetrium, ya, perimetrium, oke, perimetrium. Nama lain dari uterus itu histeria deh, nama lainnya deh, histeria. Iya, bahasa aku lupa bahasa apa itu, Roma kayaknya. Jadi apa namanya? Ini adalah perimetrium. Nah, bagian agak dalamnya lagi yang banyak ototnya ini namanya adalah myometrium. Bagian paling dalam yang ada warna merah-merahnya ini sampai dengan warna putih, ini kita nyebutnya endometrium. Dan bagian endometrium ini yang kemudian sering mengalami peluruhan, ya, atau yang kita sebut dengan menstruasi tadi, gara-gara adanya sel ovum tadi ya. Itu. Oke. Terus habis itu tadi kita mau bahas mengenai cervix ya sedikit ya. Ini pada perempuan ya kita bisa melihat bagian cervixnya nanti atas bantuan alat ya biasanya deh ya. Kalau misalkan aku menyebutnya cocor bebek. Jadi alatnya namanya cocor bebek. Kita masukkan ke dalam liang vaginanya si perempuan tadi agar kemudian terbuka. Lalu kita bisa lihat bentukan cervixnya. Ini adalah bagian cervix dari perempuan tadi ya. Gitu. Oke. Jadi cervix ini memiliki lubang di bagian ujungnya sini. Ini yang kita sebut dengan orificium uteri interna, sorry, externa ya. Nah ini ya, sorry, orificium uteri externa. Nah ini ya, OW ini ya. Nah ini ya, ini adalah ujung dari cervix ini tadi ya, lubang ini tadi ya, gitu. Oke, oke deh. Nah ini lebih enak nih gambarnya nih. Jadi cervix itu menempati daerah sini deh, kurang lebih deh. Ini namanya cervix deh. Ini namanya korpus yang warnanya pink itu, namanya korpus ya. Tapi bagian bagian korpus yang kemudian menyempit ini loh, namanya adalah isthmus. Jadi bagian apa namanya cervix itu cukup panjang, ya seperti ini. Ini cervix ini. Nah, karena dia cukup panjang, maka kita punya dua lubang untuk cervix. Lubang di bagian ujungnya, namanya adalah orificium uteri externa. Lubang di bagian batas antara cervix dengan bagian dalam uterus, namanya adalah orificium uteri externa. Sorry, interna. OW, ya ini. Nah itu ya, ada OW, ada OW. Nah, jarak di antara mereka berdua di sebelah sini kurang lebih ini yang kita sebut dengan cavitas uteri, ya, atau cavum uteri, seperti itu. Nah, ini ya kanalis kanalis atau cavitas uteri di sebelah sini kurang lebih. Nah, gitu ya deh ya. Itu mengenai apa namanya cervix ya, gitu. Oke. Nah, berikutnya ini mengenai ekskavatio uterina. Ini penting sekali deh, jujur saja, sering sekali keluar ya, kalau misalnya di ujian tentunya ya. Jadi, uterus itu atau rahim itu, ya, dia itu berbatasan dengan organ-organ di sekelilingnya. Di bagian depan, dia berbatasan atau bertemu dengan, apa sih, kantung kemih deh, atau vesika urinaria. Jarak antara, ini ya deh ya, ini adalah uterus. Jarak antara uterus dengan vesika urinaria, ini kita menyebut dengan ekskavatio, ekskavatio vesicouterina. Sorry, ekskavatio vesicouterina. Ini merupakan ruang di antara uterus dan juga vesika urinaria. Eh, apa namanya vesicouterina. Sementara itu di bagian belakang dia itu akan berbatasan dengan rektum.
Ya, seperti itu. Nah, ruangan diantaranya kita sebut dengan excavavatio recto-uterina atau lebih akrabnya kita sebut dengan cavum Douglas nama lainnya. Ini ya, cavum Douglas atau Poch Douglas itu ya, gitu. Itu penting deh. Jadi ruangan-ruangan di sekitar uterus itu kalau misalkan kalian bisa jelaskan ya cukup baik ya. Sementara itu berikutnya adalah vagina. Aku singkat aja deh ya. Jadi vagina ini merupakan liang dari atau liang vagina ya. Ini merupakan sebuah apa sih namanya? eh sebuah ruangan yang kemudian menghubungkan antara serviks atau terbentang dari serviks sampai dengan ke ostium vagina atau apa ya? Ostium vagina itu kayak pintunya vagina. Itu bisa kita lihat nanti dari luar ya. Seperti itu, gitu ya. Jadi dia adalah ruangan yang terbentang dari serviks sampai dengan ostium vagina. Bagian depannya vagina itu loh ya. Tahu lah ya, yang termaksud ya. Seperti itu. Nah ini ya, ini mereka ini semua kita sebutnya adalah apa namanya vagina ya. Nah di tengah-tengah vagina nanti ada yang kita sebut dengan himen. Himen ini merupakan sebuah selaput tipis yang kemudian apa ya melindungi si vagina tadi ya. Kalau misalkan ada robekan, berarti menunjukkan bahwa sudah ada penetrasi dari benda tumpul yang masuk ke dalam vagina seperti itu. Nggak harus penis ya deh ya, bisa jadi yang lain juga gitu. Nah, mulai dari slide 15 sampai dengan ke bawah, itu merupakan genitalia eksterna. Jadi mons pubis ini merupakan bagian dari genitalia eksterna. Mons pubis ini merupakan tonjolan lemak ya, dia ya. Nih lemaknya agak sedikit menonjol gitu ya. Tonjolan lemak pada bagian apa namanya? Pada bagian suprapubis deh, ya. Pada bagian apa namanya? Suprapubis. Tahu suprapubis ya dia? Di bawahnya umbilikus tuh loh, Dek. Umbilikus atau udel di bawahnya, nah situ namanya suprapubis ya. Nah, itu adalah tonjolan lemak di sebelah situ ya, namanya mons pubis. Pada beberapa orang atau kalau misalkan sudah sudah pubertas biasanya akan ditumbuhi oleh rambut ya yang kita sebut dengan pubis atau pubes. Ini ya, pubes itu merupakan rambut yang kemudian tumbuh di mons pubis gitu ya. Gitu. Oke, lanjut berikutnya adalah labia mayor sama labia minor ya. Sebelah sini merupakan labia mayor yang tebel ini ya, yang bagian luar sini ya. Sementara itu sebelah dalamnya merupakan labia minor. Labia mayor ini dia tertutupi oleh kulit, makanya masih bisa ditumbuhi oleh rambut ya deh ya. Tapi kalau misalkan labia minor itu bukan kulit deh, itu mukosa. Ya, mukosa sama kulit itu berbeda. Kalau kalian lihat pipi kalian itu namanya adalah kulit, tapi bagian dalam pipi namanya mukosa. Itu bedanya mukosa sama kulit. Ya, gitu ya. Jadi ini merupakan kulit sehingga masih bisa ditumbuhi oleh rambut, sementara itu bagian dalamnya namanya adalah mukosa. Ya, seperti itu. Terus habis itu apalagi di sini? Oke, nantinya labium mayor tadi ya, labium mayor itu dia akan bergerak ke arah bawah ini ya, nih membentuk yang kita sebut dengan komisura labium posterior nih ya. Komisura labium posterior di sebelah sini. Ya, gitu. Jadi pertemuan antara labium mayor sebelah kanan sama sebelah kiri ke arah belakang namanya adalah komisura labium posterior. Pertemuan antara labium mayor kanan dan kiri ke arah depan namanya adalah komisura labium anterior. Paham ya? Gitu. Lalu berikutnya adalah labium minus ya. Ini labium minus ya dia ya. Apa namanya di bagian dalam tadi yang merupakan mukosa tadi ya, gitu. Di mana labium minus ini nantinya dia akan membentuk apa namanya klitoris deh ya. Tuh, jadi klitoris ya atau membentuk frenulum klitoris. Nah ini ya labium apa namanya labium minor tadi akan membentuk frenulum klitoris. Jadi sebuah topinya klitoris ya. Klitorisnya ada di bagian dalam sini. Ya, topinya ini kita sebut dengan frenulum klitoris. Ya, dibentuk oleh labium minor. Paham ya? Nih, kayak ada topinya gitu kan dia kan, kayak ada atapnya gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya adalah vestibulum vagina. Vestibulum vagina itu merupakan ini ya, pintu masuknya vagina tadi ke dalam vagina namanya vestibulum vagina, ya. Di dalam vestibulum vagina ini ada beberapa lubang deh nantinya. Jadi kan harus kenal semua lubang-lubangnya tadi ya. Yang pertama adalah lubang vagina atau yang kita sebut dengan ostium vagina. Ini merupakan tempat masuknya, mohon maaf, penis ya, kalau misalkan pada yang sudah menikah terutama. Yang kedua adalah ostium uretra externum. Ini merupakan tempat keluarnya urin deh. Jadi kalau pada perempuan tempat-tempat untuk kopulasi sama tempat keluarnya urin itu berbeda. Ini adalah tempat untuk kopulasi, sementara di bagian atas ini merupakan ostium uretra externa. Ya, ini ya, tempat keluarnya urin, uretranya. Seperti itu. Oke? Nah, nantinya dia memiliki beberapa lubang-lubang kecil lagi. Ini ya, ini merupakan lubang vaginanya. Seperti itu. Ini merupakan lubang uretranya. Nah, seperti itu. Di sekitarnya lubang uretra ada lubang kecil seukuran seukuran ujung jarum pentul. Kecil sekali, kanan dan juga kiri, di sebelah sini sama sebelah kiri nanti ya.
itu merupakan muara dari ductus vestibularis minor atau glandula skin. Muara dari glandula skin, ya. Di overview saja sedikit. Glandula atau kelenjar pada perempuan ada dua. Ada glandula minor, nama lainnya adalah glandula skin. Ada glandula mayor, nama lainnya adalah glandula Bartholin. Paham ya? Seperti itu. Dan kedua glandula tadi, dia punya muara, ya, atau punya pipa yang menuju ke vestibulum vagina. Nah, ujung dari pipanya tadi kita bisa lihat secara kita bisa tampak kelihatan. Nah, ini adalah ujung dari glandula skin atau glandula vestibularis minor. Yang di bagian bawah ini merupakan kecil sekali deh, emang deh. Mohon maaf. Ini loh. Ya, ini merupakan muara dari glandula Bartholin. Jelas ya? Gitu. Oke, ini deh tadi deh, ini merupakan dua kelenjar tadi ya. Ada kelenjar vestibularis mayor sama kelenjar vestibularis minor atau glandula skin sama glandula Bartholin ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai anatominya. Capek ya. Ya namanya belajar ya. Sekali lagi mencari ilmu itu emang capek ya. Sabar ya. Ini merupakan arteri-arterinya dan juga venanya dan juga sarafnya sudah tak rangkum lah ya ibaratnya deh ya. Mudah-mudahan sedikit membantu ya. Aku mengajukan diri untuk membahas soal nanti sama kalian. Jadi aku udah minta sama apa namanya PJ-nya kalian ya atau penanggung jawabnya FKUGM nanti untuk nanti aku aja yang bahas soal gitu ya. Karena pengen tak bahas lebih lengkap pada saat pembahasan soal nanti. Mudah-mudahan kita ketemu nanti pas bahas soalnya. Ini merupakan ligamen-ligamen yang tadi ya. Nanti kalian ada dengerin recordnya secara langsung. Tidak mungkin cukup kalian membahas anatomi secara full kalau misalkan pada satu tutorial. Paling tidak seminimal-minimalnya apa yang tak jelaskan tadi itu keluar nanti pada saat kalian menjelaskan ke dokternya. Karena yang tak jelaskan tadi merupakan struktur-struktur pentingnya. Nah, ini tadi merupakan bagaimana embriologis dari genitalia ya. Nanti genitalia ini bisa berkembang menjadi laki-laki dan juga perempuan. Tapi tidak akan kita bahas malam hari ini lah ya, deh ya. Karena panjang sekali nih cerita nabi-nabi ini ya. Terus habis itu adalah histologi dari organ genitalia feminina. Oh, sorry, ini belum tak ini deh ya, belum tak nanti tak liatin gambarnya di Google aja. Oke, ya sudah. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sambil lalu sambil istirahat dulu ya, peregangan 1 menit dulu. Anatomi emang selalu jadi segmen yang paling uh gitu ya. Minum-minum dulu deh, sabar ya. Ntar aku juga minum deh, ntar ya, aku minum juga. Oke, lanjut lagi deh. Ini sekarang tak jelaskan mengenai histologi dari genitalia apa namanya eh, feminina ya. Sebentar, histologinya aku mohon izin tadi sudah sempat tak carikan gambar di Google ya. Apa namanya agar kalian nanti bisa lebih mudah nanti eh, melihatnya ya. Langsung langsung tak carikan. Nah ini ya, mudah-mudahan sudah kelihatan deh ya. Nah ini merupakan struktur histologi dari genitalia feminina ya. Beberapa yang sering dibahas adalah histologi dari uterus ya. Lebih tepatnya adalah histologi dari miometrium, merupakan lapisan dari uterus ya. Jadi sekali lagi kalau kita membahas mengenai uterus, dia memiliki 3 lapisan. Rahim itu punya 3 lapisan. Lapisan paling luar namanya miometrium, lapisan tengahnya namanya, perimetrium, lapisan tengahnya namanya miometrium, lapisan dalamnya namanya endometrium. Yang paling sering terkelupas erosi adalah bagian endometriumnya, betul ya? Nah, jadi apa namanya? Ini yang kita lihat di sini adalah bagian dari endometrium ya, seperti itu. Endometrium itu karena dia itu sering meluruh, ya, dia itu sebentar. Tadi aku ngasih gambar yang mana sih? Karena dia sering meluruh, maka gambaran histologinya berubah-ubah deh, seperti itu ya. Nah ini ya, ini merupakan bagian miometrium ya, tersusun dari otot-otot apa sih namanya? Otot-otot rahim ya. Otot rahim itu memiliki serat tiga, tiga lapisan di otot rahim itu ya. Jadi otot rahim ini kalau misalkan kita lebih detail ya, ada 3 lapisan. Longitudinal,
longitudinal, sirkular, sirkular, longitudinal, longitudinal. Ini merupakan tiga lapis otot pada uterus ya, kurang lebih seperti itu. Jelas ya, Dek ya? Longitudinal, jadi dia dilapisi oleh otot yang longitudinal, arah seratnya kayak vertikal gitu. Lalu ada otot yang kemudian mengelilingi rahim, lalu ada yang longitudinal lagi. Jadi tiga lapis otot pada rahim, kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian atasnya, Dek, kalau kita perhatikan, ini ada, sorry, ini ya bagian atas ini ya, ini merupakan bagian dalam. Semakin ke arah atas, semakin ke arah lumen ya. Ini kan lumennya di sebelah sini ya. Ini kan lumennya di sebelah sini ya. Nah ini kan lumennya di sebelah sini ya. Semakin ke arah atas, semakin ke arah lumen. Kalau kita perhatikan di arah lumen sini, Dek. Di arah lumen itu banyak sekali kelenjar-kelenjar. Ini loh, Dek, kelenjar-kelenjar, Dek. Nah ini ya, ini merupakan kelenjar-kelenjar. Ini namanya adalah kelenjar uterina atau glandula uterina. Sembarang, mau pakai istilah yang mana. Glandula itu bahasa Indonesianya kelenjar. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya glands. Bahasa Latinnya glandula. Ya, sama aja. Glandula uterina. Kelenjar-kelenjar pada uterus. Ya, nah seperti itu. Nah, berdasarkan kita lihat dari, jadi di endometrium itu banyak sekali glandula uterinanya. Di bagian permukaan sini, Dek, ini merupakan epitel, Dek. Nah, ini adalah epitelnya. Jadi, di bawahnya epitel ada glandula. Kurang lebih seperti itu. Bagian yang paling dekat sama lumen itu adalah epitel. Jelas ya? Di bawahnya epitel ada glandula. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari glandula ini, kita bisa melihat fase dari endometrium. Kurang lebih seperti itu. Dengan melihat glandulanya saja ya. Ini tak bahas secara singkat banget ya deh ya. Nanti nggak banget sih. Tapi nanti ada pembahasan detailnya lagi ya. Nah, maka nanti apa namanya uterus itu memiliki tiga fase ya, fase proliferasi, fase sekresi, sama fase menstruasi. Dan itu bisa kita lihat pada bentukan glandulanya ya. Mana di sini? Nah ini aja mungkin ya. Jelek sebentar. Oh ini aja nih. Ini kayaknya bagus ini. Ini menstruasi nih. Nah ini loh Dek. Nah ini ya, coba kalian lihat sini ya. Jadi nanti kalian boleh menjelaskan seperti yang tak jelaskan juga ya kepada dokter kalian ya. Karena referensi yang tak sampaikan ini secara lisan, walaupun secara lisan deh ya. Mohon maaf tadinya aku pengen jelasin detail mengenai histologinya, tapi ternyata tadi sangat tipis waktunya. Jadi nggak sempat banyak tak kasih referensi gambar. Tapi tentunya akan tak jelaskan secara detail kok di akhirnya. Ya di sini, Dek. Ini merupakan uterus dalam kondisi ideal ya. Artinya ideal itu kelenjarnya bagus, bulat-bulat, rapi gitu ya. Ini kan kelenjar-kelenjarnya toh. Tuh ya. Tapi dalam fase sekresi, kelenjar-kelenjar tadi kan bisa mengeluarkan zat kan ya. Nah itu ya, bisa melumasi uterus kan ya. Dalam fase sekresi maka dia bentukannya akan berkelok-kelok. Itu ciri khas dari kelenjar uterina. Jadi kelenjar uterina pada fase sekresi dia akan berkelok-kelok. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Lalu berikutnya, pada saat fase menstruasi, kelenjarnya kadang-kadang habis karena mengalami peluruhan, rusak. Ini adalah gambaran dari kelenjar yang rusak. Ya, kelenjar uterina yang rusak tadi. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara melihat kelenjar-kelenjar pada endometrium, kita bisa tahu endometriumnya pada fase apa. Ada tiga fase endometrium, ada fase menstruasi, ada fase proliferasi, ada fase sekretori. Ya, fase menstruasi adalah fase ketika kelenjar-kelenjar yang tadi meluruh, ya, keluar dia kelenjar-kelenjarnya rusak semuanya ya, keluar bersama darah. Yang kedua adalah fase proliferasi, dia akan mengalami perbaikan sehingga bagus lagi kelenjarnya, ya. Yang ketiga adalah fase sekresi, ketika kelenjarnya bukan cuma sudah mengalami perbaikan, tapi sudah apa sih namanya optimal dalam segi fungsi, artinya mengeluarkan zat-zatnya ke arah lumen uterus tadi dengan optimal, ya. Makanya dia berkerut-kerut seperti itu. Namanya adalah fase sekresi, ya. Gitu, gitu, gitu. Oke, jelas ya? Itu yang perlu tak jelaskan mengenai eh, apa namanya histologi dari uterus ya. Ada. Ada yang mau ditanyakan sampai sini kira-kira? Silakan ada. Any question? Ini antara 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 jelas apa belas ini ya? Kayaknya yang belas ya. Enggak lah ya. Paham lah ya. Insya Allah dok. Gitu ya. Oke dek. Lanjut lagi ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana mekanisme hormonal yang mengatur siklus menstruasi. Ya, jadi sebenarnya menstruasi ini diatur oleh sebuah hormon yang termasuk ke dalam hormon ini deh ya. Yang termasuk ke dalam hormon steroid ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hormon sedikit aja deh ya. Mohon maaf. Hormon itu ada banyak sekali jenisnya, ya. Ada hormon peptida, ada hormon steroid, sama ada hormon asam amino. Dan
hormon hormon-hormon terkait genitalia ya atau hormon-hormon seks ya itu semuanya termasuk ke dalam hormon steroid. Apa itu hormon steroid? Hormon steroid adalah hormon yang tercipta terbuat dari kolesterol ya termasuk diantaranya hormon seks dan hormon seks termasuk diantaranya adalah estrogen. Jadi estrogen itu secara secara cikal bakal gitu ya ibaratnya dia terbentuk dari kolesterol gitu ya atau kita sebut kelompoknya namanya adalah hormon steroid. Jadi hormon steroid sekali lagi merupakan hormon-hormon yang terbentuk dari kolesterol. Nantinya ini berkaitan dengan bagaimana mekanisme kerja dari hormon tersebut sebenarnya. Ya, sebentar. Di sini ada nggak ya gambarnya ya? Ya, pakai gambar yang ini aja deh. Nah, itu ya. Jadi, tadi apa judul LO-nya, Dek? Menjelaskan mekanisme hormonal yang mengatur siklus menstruasi. Yang mengatur siklus menstruasi. Oke. Jadi, sebenarnya nantinya kalau kita bicara mengenai menstruasi, sebenarnya nanti ada 4 hormon yang akan berperan ya, Dek, ya, menstruasi itu ya. Mana di sini? Ah, sebentar. Aduh, sebenarnya ini agak-agak acak juga ya. Jadi aku bingung mau jelasin dari mana nih, jujur aja. Tapi eh eh, 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 mana ya? Nggak ada distribusi hormonnya dulu ya. Oh ini loh, ini aja pakai pakai bagian yang ini aja ya. Jadi ada 4 hormon yang kemudian berperan dalam menstruasi. Mohon maaf, ini di slide 30 deh ya. Di slide 30 ini adalah 4 hormon yang kemudian berperan dalam menstruasi. Ya, seperti itu. Ada progesteron, estrogen, LH, sama follicle stimulating hormone. Seperti itu. Ya, mereka berempat ini dia itu akan berperan dalam siklus menstruasi, kurang lebih seperti itu. Di mana apa namanya LH dan juga FSH ini dia akan bekerja pada ovarium nih, akan bekerja pada ovarium, ya, tuh. Ini mereka berdua akan bekerja pada ovarium ya. Sementara itu estrogen dan juga progesteron mereka itu justru akan bekerja pada uterus, kelenjar penghasil. Oh, ini yang menghasilkan siapa gitu ya? Estrogen sama progesteron yang menghasilkan ovarium, betul ya? Seperti itu. Estrogen, progesteron yang menghasilkan ovarium. Iya, betul ya. Tapi kemudian dia akan bekerja pada uterus gitu maksudnya ya. Tuh, akan bekerja pada endometrium ya, gitu ya. Gitu. Ini juga sama estrogen juga akan bekerja pada uterus juga. Selain itu dia juga bisa bekerja pada tempat lain. Sebenarnya seperti itu, deh. Jadi kalian sekarang sudah kenal ya, Dek ya. 4 hormon menstruasi yang kemudian 2 diantaranya akan bekerja pada ovarium, 2 diantaranya akan bekerja pada uterus. Ya, estrogen sama progesteron akan bekerja pada uterus. Jadi ceritanya gini, mungkin aku mulai dari LO nomor nomor 4 aja mungkin deh ya. Mekanisme oogenesis. Mekanisme oogenesis. Oke. Oke. Mekanisme ini, aku langsung jelaskan dari sini aja ya. Karena ini langsung bersamaan antara oogenesis sama folikulogenesis. Jadi oogenesis dan juga folikulogenesis ini merupakan proses yang kemudian terjadi di dalam ovarium, ya. Daripada pada saat seorang perempuan itu lahir ke dunia, dia itu sudah memiliki oogonium sejumlah sekian gitu. Misalkan sejumlah 2 juta gitu ya atau sejumlah 2.000 gitu ya. Sudah diberikan kuota sekian sama Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu berikutnya nantinya, oogonium itu semua oogonium yang sudah diberkati sama Tuhan tadi, semuanya akan berkembang menjadi oosit primer, Dik. Paham ya? Menjadi oosit primer. Lalu nanti oosit primer tadi, sorry, oogonium akan berkembang menjadi oosit primer melalui pembelahan mitosis. Jadi makanya makanya di sini jumlah kromosomnya masih sama-sama 2N. Ya, seperti itu. Sementara itu nanti dari apa namanya oosit primer tadi, nanti oosit primer ini akan mengalami meiosis, ya, meiosis satu. Ingat deh ya, kalau misalkan mengenai sel gamet itu adalah sel yang mengalami meiosis. Kalau sel yang lainnya itu semuanya tidak mengalami meiosis, dia hanya mengalami mitosis saja. Makanya nanti kalau misalkan pada sel gamet, kamu akan menemukan ada mitosis, ada meiosis juga. Meiosis ada dua, ada meiosis satu sama ada meiosis dua. Meiosis satu hasilnya sama persis seperti mitosis. Kalau mitosis merubah 2N menjadi 2N, maka meiosis satu juga merubah 2N menjadi 2N. Hasilnya sama seperti mitosis. Meiosis satu, iya meiosis satu ya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, sama seperti ini deh. Meiosis, mitosis itu kan memiliki beberapa subtahapan. Termasuk diantaranya adalah metafase, apa namanya, anafase. Sorry, kok metafase sih?
apa sih namanya? Eh Profase, Dek, profase, profase, metafase, anafase, sama telofase. Ini merupakan tahapan, subtahapan dalam mitosis dan juga meiosis. Ya, kan seperti itu. Ya, jadi pada saat dia berkembang dari oosit primer berubah menjadi oosit sekunder seperti itu, dia itu mengalami meiosis satu. Tapi kemudian meiosis satunya itu terhenti di profase satu, Dek. Seperti itu. Jelas ya, Dek ya? Jadi pada saat kalian itu baru lahir yang perempuan-perempuan, sebenarnya kalian itu sudah mengalami proses meiosis satu terlebih dahulu. Tapi meiosis satumu itu berhenti di profase satu, Dek. Tidak berlanjut, tidak berlanjut. Seperti itu. Baru nanti pada satu ketika, meiosis satu tadi akan melanjutkan diri menjadi, ini ya, lanjut ya. Kalau misalkan kamu itu sudah, apa namanya, puber ya, pada saat sudah pubertas, maka meiosis satu tadi akan berlanjut sampai dengan selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya, sampai nanti terbentuk, sorry, oosit satu, primary oosit, ya. Terus habis itu, apa lagi di sini? Ini sudah menjadi oosit, ini sudah mengalami ini ya, sudah mengalami apa namanya meiosis 2 ya. Sebentar, sorry. Mataku agak-agak perih. Gitu. Oke, dari oosit primer tadi ya, yang kemudian tadi terhenti pada saat sampai dengan pubertas ya, baru nanti satu persatu satu persatu sel folikelnya itu akan mengalami perkembangan ya pada saat kamu sudah pubertas tadi. Jadi stop di profase satu, pada saat sudah pubertas nanti baru dia akan berlanjut ke tahap berikutnya ya, seperti itu. Gitu. Lalu nanti dia akan berubah menjadi oosit sekunder D. Nah, seperti itu ya. Jadi meiosis satunya ini dia akan berkembang terus ya, akan berlangsung sampai merubah oosit primer menjadi oosit sekunder. Kurang lebih seperti itu. Kebayang deh ya? Eh, aduh, sorry, mohon maaf deh. Mohon maaf, aku salah. Meiosis satu itu hasilnya 2N menjadi N, sorry. Meiosis 2 hasilnya sama seperti mitosis, kebalik. Mohon maaf. Jadi kalau misalkan meiosis 2 nanti hasilnya sama seperti mitosis, sama-sama menghasilkan struktur yang sama, N gitu ya. N. Ini juga N sebenarnya, tapi gara-gara ada spermanya, jadi 2N. Gitu ya. Ini N. Jadi kalau misalkan meiosis 2 itu akan menghasilkan, nih, meiosis 2 akan menghasilkan jumlah kromosom yang sama seperti anakannya. N, gitu ya. Kalau meiosis satu dia akan terbagi setengah. Makanya nanti pada saat dia mengalami meiosis satu pertama kali, ya, pada saat oosit primer tadi akan terhenti kan ya, sampai nanti mengalami menstruasi. Pada saat menstruasi, nanti satu persatu oosit primernya akan berkembang menjadi oosit sekunder. Jelas ya? Seperti itu. Nah, nantinya ketika meiosis satu tadi selesai, maka akan terbentuk N sama N. Nah, ini ya, terbentuk N sama N. Jadi ini menunjukkan bahwa meiosis satunya sudah selesai. Seperti itu. Sehingga terbentuklah oosit sekunder. Nah, jadi pada saat dia itu melanjutkan diri dari profase satu dalam meiosis satu, ya akan terbentuk dua struktur, badan polar sama oosit sekunder. Seperti itu. Badan polarnya adalah struktur yang mati ya, tidak bisa dibuahi. Ibaratnya seperti itu badan polar namanya. Tapi kemudian oosit sekunder ya, nanti dia bisa berkembang terus deh, bisa mengalami proses meiosis 2 dan seterusnya. Maka nanti oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2. Ya, seperti itu. Tapi dia akan terhenti lagi, Dek. Meiosis 2 ini akan terhenti sampai dengan metafase 2, Dek. Jelas ya? Agak membingungkan ya, tapi memang serumit itu prosesnya ya. Dia akan terhenti pada tahap metafase 2. Sampai nanti dibuahi oleh sperma, maka nanti metafase 2 pada tahap meiosis 2-nya itu akan berlanjut sampai dengan ke tahap telofase, sehingga selesailah tahap meiosis 2-nya. Seperti itu, ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu deh tahap oogenesis. Secara singkat. Fast recap deh ya, mohon maaf. Yang pertama, oogonium ya. Semua oogonium tadi akan mengalami mitosis sehingga menghasilkan oosit primer. Seperti itu. Ya. Dari oosit primer akan mengalami meiosis satu. Seperti itu. Tapi terhenti pada saat profase satu. Kurang lebih seperti itu. Nanti pada saat profase satu, pada saat sudah apa namanya, pada saat pubertas, maka nanti meiosis satu ini pada tahap profase satu itu akan dilanjutkan sampai dengan meiosis satunya selesai, sehingga akan terbagi menjadi dua struktur, badan polar sama oosit sekunder. Oosit sekunder yang terbentuk dari meiosis satu akan melanjutkan proses menjadi mengalami meiosis 2, tapi dia terhenti di metafase 2.
sampai ada sperma yang datang, baru metafase 2 ini tadi akan berlanjut sampai dengan ke telofase sampai selesai. Tapi kalau misalkan tidak ada sperma yang datang, maka oosit sekunder ini akan tetap menjadi oosit sekunder sampai dikeluarkan, sampai dibuang bersamaan dengan darah menstruasi. Paham deh ya? Gitu. Nah, bersamaan dengan perkembangan ovum tadi, maka nanti juga akan terjadi perkembangan dari folikel atau rumahnya. Jadi, folikel ini merupakan rumah dari ovum, gitu ya. Yang pertama adalah terbentuk folikel primordial, deh. Ini ya, folikel primordial. Jadi, folikel primordial ini merupakan rumah untuk oosit primer ya. Nah, tapi lama-kelamaan, semakin berkembangnya oosit, maka rumahnya juga akan semakin berkembang. Dari folikel primordial berubah menjadi folikel primer, ya. Bedanya apa? Folikel primordial itu adalah folikel yang kemudian bagian pinggirnya itu disusun oleh epitel pipi, deh. Ini epitel pipi seperti ini. Nanti tak lihatin gambarnya, deh. Folikel primordial dan seterusnya. Ya. Sementara itu folikel primer ini merupakan folikel primordial yang kemudian epitelnya itu sudah berubah menjadi epitel kubus. Jadi agak-agak tinggi sekarang epitelnya. Lalu berikutnya nanti folikel primer ini akan berubah menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder ini folikel yang kemudian memiliki epitel tapi jumlahnya sudah banyak, sudah berlapis-lapis. Yang tadi satu lapis jadi banyak lapis. Paham ya? Dan sudah mulai terbentuk antrum walaupun masih kecil. Antrum. Antrum ini merupakan sebuah ruangan deh ya, yang kemudian nanti akan diisi oleh sebuah cairan. Seperti itu. Lalu berikutnya akan menjadi folikel de Graaff. Ini namanya folikel de Graaff ya. Antrumnya sudah besar seperti ini namanya folikel de Graaff. Ini ya folikel matang atau folikel de Graaff dia ya. Nama lainnya folikel de Graaff ini. Ya, jadi folikel de Graaff itu ditunjukkan ciri khasnya adalah dia itu memiliki antrum yang luas sekali. Dan folikel de Graaff ini isinya adalah oosit sekunder. Tolong kalian korelasikan antara kedua ini. Ya, karena kadang-kadang ditanyakan dalam ujian. Folikel de Graaff isinya adalah oosit sekunder. Ya, folikel primer isinya adalah oosit primer. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah nantinya atas rangsangan hormon luteinizing hormon, maka dia akan mengalami proses ovulasi. Jadi pecah, keluar, sudah sudah merantau si ovumnya tadi ya, keluar. Gitu. Nah, keluar ini tadi dia akan ditangkap oleh tuba Fallopi. Ya. Di tuba Fallopi nanti ya kalau misalnya ada sperma dia akan mengalami proses fertilisasi ya berarti ya. Tapi kalau misalnya tidak ada sperma, di tuba Fallopi nanti akan diteruskan menuju ke dalam ke dalam uterus. Di uterus, nah itu ya baru ya. Di uterus nanti dia menyebabkan peluruhan pada uterus. Kurang lebih seperti itu deh. Sorry. Ada yang mau tanyakan dulu nggak mengenai proses oogenesis sama folikulogenesis ini tadi? Capek ya belajar kayak gini ya. Tapi mama belajar ya, Dik ya. Sabar ya. Sabar ya, Dik ya. Oke, oke. Jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Mohon maaf ini, apa namanya, mataku juga sudah 5 watt, tapi aku tetap semangat buat ngajarin kalian ya. Buat bagi-bagi ilmu lah ya. Oke, aku nggak sabar pengen ketemu kalian nanti pada saat di Jogja ya. Pasti kalian gede-gede gitu kan. Anak-anak zaman sekarang tuh gede-gede, heran aku. Kalian tuh dikasih makan apa? Oke, gitu deh ya. Gitu, ini adalah proses perkembangan oosit tadi secara singkat. Jadi dari oogonium akan mengalami mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan mengalami meiosis satu menjadi oosit sekunder. Ini singkat banget ya, tapi nggak apa-apa. Untuk penjelasan saja. Ini enak sekali untuk dijadikan penjelasan. Dari oosit sekunder akan mengalami meiosis 2 yang terhenti pada fase metafase. Metafase 2 ya tentunya ya. Sampai dia menjadi apa namanya oosit yang matang atau kita sebutnya ovum, sel telur ya. Seperti itu. Oke. Nah, apa namanya meiosis satu sampai dengan meiosis 2 ini terjadi pada saat setelah pubertas sampai dengan menopause. Menopause itu terjadi pada saat cadangan si oogonium itu sudah habis loh. Kalau pada perempuan kan ada kuotanya ya. Kalau pada laki-laki enak, setiap hari diproduksi terus sperma itu. Kalau pada perempuan sudah dikasih kuota sama Tuhan. Nih, 100, nyong, gitu ya. Habis nggak habis pokoknya ini 100. Gitu. Kalau sudah habis namanya menopause. Jadi sudah tidak bisa mengeluarkan ovum lagi ya. Jadi tidak bisa menstruasi lagi, tidak bisa dibuahi lagi. Kalau laki-laki selama bisa produksi sperma ya bisa dibuahi, bisa membuahi ya, gitu. Iya, menang laki-laki. Gitu deh ya. Oke, nah, Dek, yang pengen aku jelaskan di sini adalah yang menyebabkan pertumbuhan atau perubahan dari oosit primer, sorry, oosit primordial menuju oosit primer
menuju oosit sekunder sampai seterusnya itu adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Namanya juga FSH, follicle stimulating hormone, berarti kan hormon tersebut menstimulasi folikel agar dia bertumbuh dari folikel primordial berubah menjadi folikel de Graaff dan seterusnya. Jelas deh ya? Nah ini deh. Nah jadi nanti di sini hipo hipofisis kita itu bisa mengeluarkan hormon yang namanya FSH. FSH tadi akan bekerja pada ovarium, lebih tepatnya pada folikel, agar kemudian apa namanya em, apa ya namanya ya, membantu pertumbuhan dari folikel sehingga berkembang folikelnya. Seperti itu, jelas ya? Gitu. Nah, berikutnya nantinya selain mengeluarkan FSH, hipofisis itu juga, hipofisis anterior ya lebih tepatnya ya. Kalau ada kata-kata pituitari, pituitari sama hipofisis itu sinonim deh, persis sama, jangan bingung ya. Nah, jadi pituitari anterior ini atau hipofisis anterior ini tadi akan mengeluarkan dua hormon, FSH sama LH, seperti itu. Jadi FSH-nya akan bekerja pada rumahnya, ya si LH ya bekerja pada rumahnya juga sih sebenarnya ya, pada rumahnya juga di sebelah sini ya. Nah, tapi LH ini akan bekerja pada rumahnya yang menyebabkan rumahnya tadi pecah. Sehingga ini yang kita sebut dengan ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan ovum dari folikel. Namanya ovulasi. Dari folikel de Graaff lebih tepatnya. Gitu. Jadi ovulasi terjadi akibat dorongan LH. Paham ya? Begondang, adik-adik ya. Gimana? Sudah mulai panas baterainya? Ada mau tanyakan dulu nggak mengenai proses-proses ini, Dek? Silakan, silakan, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ibu Majelis Salim, kalau malu-malu boleh tanya di kolom komentar ya. Lanjut lagi. Sorry, sorry. Lanjut lagi. Kebanyakan bercanda ini ya. Dok, tadinya aku tuh pengen ngajarin kalian pada saat Idul Fitri, cuman kok ada musibah itu tadi, jadi ya sudahlah. Mau gimana lagi ya, mohon maaf sebelumnya. Terus habis itu adalah ini deh, apa namanya korpus luteum ya. Jadi nanti folikel-folikel yang sudah melepaskan ovum tadi, dia akan berubah menjadi folikel folikel yang mati deh, atau yang kita sebut dengan korpus luteum. Korpus itu artinya badan, luteum itu artinya kuning deh. Jadi badannya warna kuning. Emang kayak gitu, memang orang yang warna kuning deh ya. Makanya disebut sebagai corpus luteum deh. Nah ini ya, corpus luteum. Nah, corpus luteum ini tadi dia itu bisa mengeluarkan progesteron sama estrogen. Nah ini ya, progesteron sama estrogen seperti itu. Jadi progesteron sama estrogen yang dikeluarkan sama corpus luteum itu akan bekerja pada uterus. Jelas, akan bekerja pada uterus. Nah, nantinya semakin lama si folikel tadi itu akan berubah menjadi sorry, si corpus luteum tadi akan berubah menjadi corpus albikan. Ya, warna putih sekarang dari kata albino. Ya, jadi albikan, corpus putih, corpus albikan ya. Seperti itu. Corpus albikan ini merupakan ya jaringan yang sudah mati, deh. Dia tidak bisa mengeluarkan apa-apa lagi, deh. Nah, yang justru menjadi garis bawah untuk kalian adalah bahwa corpus luteum ini justru bisa mengeluarkan hormon progesteron sama estrogen. Jelas ya? Nah, nanti progesteron sama estrogen tadi akan bekerja pada uterus sehingga menyebabkan perubahan-perubahan pada uterus ya. Nah, ada di sini ya. Nah, ada di sini sekarang ya. Nah, nih, baru kita bisa nyambung sini, Dek. Bagaimana peran dari hormon-hormon ini tadi ya? Eh, apa nih? Nggak ada grafiknya ya. Sebentar. Coba aku carikan grafiknya dulu ya. Oh, ini lebih detail lagi nih, Dek. Ini bagus ya. Sebentar. Mm-mm. Oke, jadi FSH, FSH atau follicle stimulating hormone itu dia cenderung akan bekerja pada sel granulosa. Jadi atas rangsangan dari, by the way, sel granulosa ini merupakan sel yang kemudian penyusun utama dari folikel. Makanya kenapa sih kok FSH itu bisa menumbuhkan folikel? Karena FSH itu bisa menyebabkan proliferasi pada sel granulosa. Semakin banyak FSH-nya, semakin berproliferasi sel granulosanya. Paham? Semakin besar folikelnya. Seperti itu maksudnya. Oke? Seperti itu. Nah, berikutnya, berikutnya LH yang dikeluarkan sama hipofisis tadi, dia akan bekerja pada sel TK.
sel TK itu ada dua, ada sel TK eksternal sama ada sel TK internal. Sel TK yang bisa apa namanya, sel TK atas rangsangan dari LH tadi akan mengeluarkan estrogen, kurang lebih seperti itu deh. Ya akan mengeluarkan androgen dulu memang, tapi androgen ini nantinya akan segera dikonversi menjadi estrogen, kurang lebih seperti itu. Akan segera dikonversi, akan segera diubah menjadi estrogen. Nah, seperti itu deh ceritanya deh. Jadi LH tadi, selain dia menyebabkan ovulasi, ternyata LH tadi juga bisa bekerja pada sel TK, deh. Jadi ketika dia bekerja pada sel TK, dia akan menyebabkan sel TK tadi memproduksi androgen. Ya, seperti itu. Paham ya? Nanti androgen-androgen yang diproduksi sama sel TK internal lebih tepatnya, ya, nanti dia akan merubah, sorry, androgen tadi akan segera berubah menjadi estrogen. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka menyebutnya sel TK internal itu menyebabkan produksi estrogen. Langsung tak bypass ke sini, ya, karena proses ini sangat singkat deh. Androgen diubah menjadi estrogen itu sangat singkat ya, seperti itu. Jelas ya? Gitu, gitu, gitu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Oke? Apa nih? Nomor 7 ini apa? Estrogen lokal bersama dengan FSH merangsang proliferasi sel granulosa. Ya, jadi estrogen-estrogen yang dilepaskan tadi atas rangsangan dari LH itu juga bisa akan apa namanya, meningkatkan kerja dari sel granulosa. Jadi sel granulosa semakin banyak membelah dong ya. Jadi semakin terbentuk rumah yang besar sekali ya. Gitu. Oke. FSH merangsang sel granulosa. FSH ya tadi sudah ya. Nomor 5 nih apa? Akibat stimulasi sel granulosa mengubah androgen menjadi estrogen. Oke. Jadi ya, tapi yang memproduksi estrogen itu secara singkat adalah sel TK ya dia, bukan sel granulosa ya. Gitu. Kalau sel granulosa ini itu dia bisa memproduksi progesteron, Dik. Jadi sel TK di ovarium memproduksi estrogen. Ya, tapi kalau misalkan sel granulosa dia memproduksi progesteron, gitu ya. Makanya nanti pada saat apa sih tadi namanya? Pada saat semakin berkembangnya folikel tadi, maka akan semakin efektif kerja dari sel-sel tadi untuk memproduksi progesteron dan juga estrogen. Apalagi pada saat dia sudah berubah menjadi corpus luteum, maka corpus luteum yang sudah ketinggal, sudah apa namanya, sudah lepas si ovumnya, dia akan lebih efektif justru mengeluarkan progesteron dan juga estrogennya gitu. Ini ya, progesteron dikeluarkan sama corpus luteum, memang utamanya itu deh, dikeluarkan sama corpus luteum, tapi lebih tepatnya adalah dikeluarkan sama sel granulosa, ya, sama seperti apa tadi, estrogen ini ya, estrogen itu juga akan mengeluarkan, sorry, estrogen itu juga diproduksi sama sama folikel folikel the graft, tapi lebih tepatnya diproduksi sama sel TK gitu ya. Itu sel yang kemudian memproduksi lebih spesifik ya. Aku tuh lagi cari gambar grafiknya tuh. Mana ya grafik grafik mens tuh ya? Ini kurang dikit lagi sih, cuman kok nyangkut cari grafik. Ntar deh. Coba kita lihat di gambaran grafik aja ya. Sorry, sorry, sorry. Ini pindah-pindah jadinya kan. Melelahkan sekali. Ntar ya. Nah ini deh ya, coba perhatikan baik-baik di sini ya. Kita coba bahas dari grafik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami deh ya. Memang segmen ini memang paling panjang karena ya itu tadi paling detail juga ya. Jujur aja dulu aku tuh paling nggak suka perempuan. Maksudnya, maksudnya nggak suka memahami ini ya. Ya perempuan ya suka. Cuman kemudian apa sih namanya, memahami bagaimana perempuan tuh bekerja ternyata serumit ini ya. Ya ampun. Nah ini tadi deh ya. Jadi apa namanya, pada saat awal ini kan, ini adalah rumahnya si, ini adalah folikelnya tadi ya, folikel yang berisi ovum, lama kelamaan dia akan berkembang ya menjadi folikel primer. Ini kan folikel primordial ya, ini folikel primer, berkembang lagi menjadi folikel sekunder yang memiliki antrum kecil, lalu berkembang lagi menjadi folikel de Graaff yang memiliki antrum besar ya. Semakin semakin berkembangnya folikel ini tadi, tentunya sel-sel di folikel ini, lebih tepatnya adalah sel TK, itu dia itu akan semakin aktif ya nggak sih. Ketika sel TK ini aktif, maka sel TK tadi akan mengeluarkan hormon, yaitu
estradiolnya tadi. Estradiol atau estrogen ya sama aja ya. Bedanya sebenarnya estradiol itu adalah cikal bakal dari estrogen gitu. Paham ya, Dia ya? Ini ya. Jadi ketika dia itu sudah apa namanya sudah membesar, maka sel-sel TK di sekeliling dari folikel the graft tadi itu bisa mengeluarkan estrogen. Ketika mengeluarkan estrogen, estrogennya akan dikirimkan ke apa namanya ke uterus, Dek. Seperti itu, ke uterus. Di uterus ini ya, makanya nanti pada saat sudah membentuk folikel the graft, si estrogennya akan meningkat nih kadarnya. Kan gitu ya, Dek ya. Nah, lalu berikutnya estrogen tadi akan dikirimkan ke uterus. Di uterus, estrogen tadi menyebabkan penebalan atau proliferasi dari, sorry, mohon maaf, sorry, ada notifikasi unstable connection. Ini ya, jadi estrogen yang diproduksi dari sel TK tadi itu akan menyebabkan proliferasi dari endometrium sehingga endometrium menebal nih, Dek. Tuh, menebal tuh, Dek. Wah, tuh banyak-banyak banget. Jadi makin tebal ya, Dek ya. Seperti itu. Paham ya? Gitu. Oke. Lalu atas rangsangan dari, sorry. Nah, tadi si folikel tadi bisa berubah menjadi folikel, dari folikel primordial menjadi folikel primer, menjadi folikel sekunder, menjadi folikel degrad itu atas rangsangan dari apa namanya follicle stimulating hormone atau FSH. Makanya FSH-nya akan semakin meningkat tuh, Dek. Sorry, ada yang nanya ya? Sorry, bentar. Iklan. Sebentar, sabar ya. Ini gimana caranya lagi? Dok, oh boleh. Tenang aja. Nanti aku jelaskan secara singkat kok. Ini supaya tahu dulu ya, Ci ya. Aduh, aku harusnya tuh menjelaskan secara runut ya memang ya. Tapi karena PPT-nya tadi buru-buru banget, mohon maaf sekali ya. Harusnya nggak boleh seperti itu. Tapi paling tidak bisa membantu kalian untuk menghadapi badai besok lah ya. Nah, terus habis itu, apalagi tadi lupa sudah kan? Oh, nih, LH-nya nanti meningkat ya ini ya. Pada saat LH meningkat, luteinizing hormon ini meningkat, maka akan terjadi proses ovulasi, keluar nih si ovumnya. Seperti itu. Ya, lalu nanti akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum melalui sel-sel granulosanya, sel granulosanya itu bisa mengeluarkan hormon progesteron. Makanya ketika terbentuk korpus luteum, maka hormon progesteronnya meningkat nih, Dek. Tuh, ya kan kadarnya tuh. Nah, secara bersamaan si estrogen juga akan meningkat walaupun sedikit ya, utamanya progesteron. Progesteron yang meningkat yang dikeluarkan sama korpus luteum tadi akan menyebabkan aktifnya kelenjar-kelenjar pada endometrium. Ya, sehingga nanti si siapa namanya? Si uterusnya itu akan aktif mengeluarkan cairan. Jadi siap untuk menangkap si sel ovum yang lepas tadi. Jelas ya? Seperti itu. Oke, baru nanti ketika sudah menjadi korpus albikan, karena dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi estrogen sama progesteron, maka nanti estrogen sama progesteronnya menurun. Baik deh, sedikit fast recap ya, karena kalian sudah memahami semuanya. Sekarang coba aku jelaskan secara singkat ya, gitu, secara menyeluruh terlebih dahulu. Tadi aku mau regulasi apa namanya GNRH, mana di mana. Oke deh, nah gini ya, lihat sini deh, pelan-pelan ya. Ini sudah di akhir 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 zaman ya, maksudnya sudah di akhir pertemuan ya. Jadi memang kita coba recap sedikit ya. Jadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami pubertas, maka yang terjadi adalah pituitari pituitari anteriornya itu akan aktif, akan lebih banyak mengeluarkan FSH dan juga LH, akan lebih banyak pengeluarannya ya, seperti itu ya. Kenapa FSH sama LH-nya lebih banyak dikeluarkan? Karena ada dorongan dari GnRH. Jadi hipotalamus itu akan mengeluarkan hormon yang kita sebut dengan gonadotropic releasing hormone atau GnRH. Nanti GnRH yang dikeluarkan oleh hipotalamus itu akan meningkatkan kerja dari pituitari anterior. Sehingga pituitari anteriornya memproduksi hormon FSH dan juga LH. Paham? Jadi FSH dan juga LH itu merupakan hormon yang diproduksi sama otak, lebih tepatnya sama pituitari anterior, atas dorongan hipotalamus melalui GnRH. FSH sama LH yang dikeluarkan akan bekerja pada ovarium. Jelas? Ya, FSH akan bekerja pada folikelnya ovarium, sehingga menyebabkan folikelnya bisa bertumbuh dari folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, folikel de Graaff, habis ya, folikel de Graaff sama corpus luteum sampai dengan ke
corpus albicans. Mereka berkembang gara-gara ada dorongan dari FSH. Itulah fungsinya FSH. Paham? Suatu hari, di suatu hari yang cerah, ya, LH itu meningkat, LH meningkat, seperti itu, sehingga menyebabkan ovulasi. Jelas ya sampai sini ya? Dua hormon ini sudah jelas ya. Makanya nanti kalau misalnya kalian lihat siklus menstruasi, adanya peningkatan signifikan dari LH itu akan menyebabkan pelepasan apa sih namanya tadi? Pelepasan ovum dari folikel. Seperti itu. Tapi secara bersamaan sebagai tambahan deh ya, LH yang dikeluarkan tadi, ya, LH yang dikeluarkan tadi itu akan bekerja pada sel granulosa. Sorry sorry. By the way, ini adalah gambaran dari sebentar. Ini ya, tak lihatin gambar sini aja deh ya. Nah ini enak ya gambar ini ya. Ini dek, ini eh ini kita sebut dengan sel granulosa nih. Ini adalah sel granulosa. Ya, tuh ya. Ini merupakan sel granulosa. Di bagian luarnya, ini ya di bagian sini ya. Ini merupakan sel TK ini. Ini sel TK. Jadi folikel itu terbentuk dari dua sel paling tidak berarti ya. Kita bisa simpulkan seperti itu ya. Ada sel granulosa di bagian dalam yang dekat sekali dengan ovumnya. Ini ovumnya ya by the way ya gitu, sama ada sel TK. Nah, nantinya si LH tadi kan masih LH ya dia, ya? Selain dia menyebabkan ovulasi, ternyata si LH tadi juga bisa bekerja pada sel TK. Sehingga sel TK-nya atas dorongan dari LH akan memproduksi estrogen. Makanya pada gambar, pada gambar tadi, ketika LH meningkat, disertai estrogen meningkat. Ini nggak sih? LH meningkat, estrogen juga akan meningkat lagi nih. Tuh, ya kan? Gitu. Karena LH yang meningkat akan mendorong sel TK pada folikel agar mengeluarkan estrogen. Jelas ya? Gitu. Oke, sudah. Mengenai FSH sama LH sudah selesai. Jadi singkatnya, LH, FSH bekerja pada ovarium. Dan dia semakin banyak konsentrasinya pada saat yang perempuan-perempuan ini ya, teman-teman kita yang perempuan ini mengalami pubertas. Pada saat masih kecil, masih baby, apalagi masih balita gitu misalnya, hormon ini diproduksi tapi dalam jumlah yang terbatas. Pada suatu hari yang cerah, ternyata hormonnya meningkat sehingga prosesnya jadi lebih cepat gitu ya. Brrr, gitu, langsung jadi cepat gitu ya. Pertumbuhan jadi efektif sehingga keluarlah si ovum tadi. Gitu. Makanya terjadi menstruasi ya. Gara-gara ada dorongan dari dua hormon ini tadi yang tiba-tiba apa sih namanya? Cepat sekali eh, produksinya menjadi banyak. Selesai. Nah, yang menarik adalah si folikel-folikel tadi ya, ternyata tadi dia memiliki kemampuan untuk memproduksi hormon lain. Merepotkan sekali ya. Dia folikel-folikel tadi bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi hormon lain, hormon estrogen misalnya, yang pertama. Yang kedua adalah hormon progesteron. Ya, dua hormon ini adalah hormon yang diproduksi sama ovarium melalui folikelnya. Ya, hormon progesteron diproduksi sama sel granulosa. Ini deh ya gambarnya ya. Nanti tak kirimkan di grup deh gambarnya deh. Soalnya atau kalian screenshot deh boleh deh ya gambarnya ya. Jadi sel granulosanya akan memproduksi progesteron, sel TK internanya, sel TK atau sel TK interna ya, sel TK internal lebih tepatnya sebenarnya, itu akan memproduksi estrogen. Makanya ketika ketika berkembangnya berkembangnya apa namanya eh, folikel ini tadi akan disertai dengan pertumbuhan jumlah dari sel granulosa. Sel granulosa yang semakin banyak akan menyebabkan banyak juga produksi progesteron dan juga estrogennya. Sel TK ya kok, estrogen ya. Itu. Jadi ini produksi progesteron, ini produksi estrogen. Sampai situ dulu. Paham ya? Oke, sudah. Progesteron sama estrogen yang diproduksi sama si folikel tadi melalui sel granulosa dan juga sel TK, mereka berdua, si hormon-hormon tadi, itu akan bekerja pada uterus, pada rahim. Sehingga menyebabkan dua hal. Yang pertama, estrogen menyebabkan proliferasi dinding rahim, sel-sel dinding rahim. Ya, seperti itu. Proliferasi dinding rahim sehingga dinding rahimnya menjadi lebih tebal. Makanya kalau kalian lihat di sini deh ya, tuh atas bantuan dari estrogen dinding rahimnya menebal tuh ya. Dengan tujuan dengan harapan nanti bisa menangkap si ovum yang sudah lepas tadi. Jadi ovumnya lepas, estrogen keluar, nyiapin si
uterus. Ya, gitu. Lalu berikutnya progesteron. Progesteron yang meningkat ini akan menyebabkan aktivasi dari kelenjar-kelenjar uterus, sehingga kelenjarnya akan semakin banyak mengeluarkan mukus ibaratnya, atau cairan lah ya, atau mukus. Pakai istilah mukus saja deh. Mukus itu cairan kental ya, supaya kalian itu terbiasa sebagai seorang dokter ya. Ini cairan apa cairan? Akan memproduksi mukus di sini, sehingga mukus-mukus tadi akan membasahi si lumen dari uterus agar bisa menangkap. Kalau kering ya nggak bisa tangkap deh. Gitu. Makanya nanti kita menyebutnya karena dua hormon tadi, si estrogen sama si progesteron diproduksi sama si ovarium, lebih tepatnya sama sel granulosa dan juga sel TK, maka kedua hormon tadi kita menyebutnya adalah hormon ovarium, tapi bekerjanya pada uterus. Gitu. Sampai pada satu ketika nantinya ketemulah si uterus tadi dengan si ovum, sehingga menyebabkan peluruhan dinding endometrium tadi. Rusak lah ini kelenjar-kelenjarnya ya. Gitu. Yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darahnya juga rusak ya, sehingga mengeluarkan darah ya. Makanya berdarah terus ya. Makanya kalau pada perempuan itu dikasih subsidi bantuan zat besi ya dia ya. Kok laki-laki enggak ya? Nggak tahu kalian dapat apa enggak bantuan zat besi itu? Dulu aku dapat, dulu aku pernah ngasih. Dulu aku dapat. Oke deh, paham sampai sini mengenai perhormonan duniawi ini. Ini ya tadi ya, tuh FSH, LH bekerja pada ovarium. Ovariumnya mengeluarkan estrogen sama progesteron, mengeluarkan androgen juga. Androgen dikeluarkan juga betul. Tapi androgen ini adalah cikal bakal dari estrogen. Jadi akan segera diubah menjadi estrogen. Gitu. Oke? Nantinya kandungan estrogen yang tinggi dan juga progesteron. Progesteron tadi kan menyebabkan bekerja pada uterus kan? Menyebabkan apa tadi? Aktivasi dari kelenjar-kelenjar uterus kan? Estrogen ini bekerja pada uterus juga, menebalkan dinding uterus. Tapi yang kedua, estrogen ini juga bisa bekerja pada tempat lain. Bisa bekerja pada folikel rambut, sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut. Makanya kalau sudah ada estrogennya perempuan, maka rambut-rambut di daerah-daerah tertentu akan tumbuh. Yang pertama. Yang kedua, estrogen juga bisa bekerja pada eh, apa namanya? Bekerja pada apa sih namanya? Jaringan adiposa atau penyimpanan lemak di tubuh kita, di tubuh perempuan ya lebih tepatnya ya. Sehingga menyebabkan apa namanya? Mendorong proses lipogenesis seperti itu. Sehingga makanya perempuan itu kalau kalian perhatikan kalau misalkan sudah masa puber, dia itu mohon maaf ya, beberapa bagian tubuhnya membesar. Termasuk di antaranya di bagian bokong, di bagian paha, di bagian dada, eh, atau mungkin di bagian mana lagi. Kalau di bagian pipi itu jangan salin hormon deh ya. Selain makanan kalian ya. Mentang-mentang hormonnya tinggi, bagian pipiku menebal. Nah, yaitu salahin makanan kalian ya. Seperti itu. Karena terjadi proses lipogenesis, proses penimbunan lemak di tubuh kalian pada saat meningkatnya hormon estrogen. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga terjadi apalagi dek namanya dek pada pita suara juga. Pada pita suara dia menyebabkan perubahan suara pada perempuan ya, makanya suaranya lebih melengking gitu ya. Seperti itu. Itu deh, itu dan juga pada kelenjar keringat ya, aku lupa ya. Pada kelenjar keringat dia juga akan menyebabkan proliferasi dari kelenjar keringat sehingga menyebabkan keringatnya itu diproduksi menjadi lebih banyak. Seperti itu. Makanya itulah yang kemudian tanda-tanda sekunder dari pubertas ya. Tanda-tanda sekunder tadi sebenarnya linier dengan peningkatan estrogen. Jadi khususon spesial untuk estrogen, dia bukan cuma bekerja pada uterus saja, tapi bekerja pada tempat lain sehingga menyebabkan tanda-tanda sekunder tadi muncul ya, suaranya jadi melengking gitu ya. Kamu ngapain sih kesini? Udah. Kalau ada perempuan marah tuh udahlah, kita harusnya pakai TWS ya, gitu ya. Gitu. Oh, ini ada yang menarik juga deh. Ini yang menarik adalah nanti bagaimana estrogen itu mempengaruhi emosi. Makanya perempuan-perempuan kalau misalkan sudah apa sih namanya, sudah menstruasi, ya ada hormon-hormon estrogen, progesteron nih, dia dalam kadar yang rendah sehingga nanti bisa mempengaruhi emosi juga. Tapi kita lihat besok ya. Mudah-mudahan dibahas ya sama dokternya ya. Agar kita seru nanti pembahasannya. Kita nanti bisa belajar lagi abis ini ya. Nanti kita pertemuan kedua belajar lagi. Ya, lebih dalam lagi. Biar lebih seru lagi ya. Aku pengen bahas ini lagi. Estrogennya. Kita mencari tahu kenapa sifat perempuan itu agresif gitu ya. Heran aku. Gitu ya ceritanya deh ya. Apalagi nih? Tadi sudah ini dia. Tadi
tadi GnRH bisa memproduksi merangsang pituitari anterior untuk memproduksi FSH dan juga LH, sehingga LH ini bisa mendorong proses ovulasi, dan juga LH bisa eh, apa tadi LH? LH ini juga bisa merangsang sel TK ya tadi ya, mohon maaf, sel TK untuk memproduksi estrogen, ya seperti itu. Hmm, ini gambarnya ya. Nih, LH bisa merangsang sel TK untuk memproduksi estrogen ya, seperti itu. Sementara FSH itu akan bekerja secara langsung pada sel granulosanya. Ya, LH juga bisa sih. Pada beberapa referensi memang LH disampaikan bisa juga mendorong produksi progesteron dengan cara bekerja pada sel granulosa. Tapi itu ya minimal ya dia. Jadi LH yang meningkat itu apa namanya cenderung meningkatkan produksi dari estrogen melalui sel TK. LH-nya banyak, sel TK-nya bekerja keras memproduksi estrogen gitu. FSH FSH nantinya apa namanya dia bisa menumbuhkan sel granulosa tadi ya yang tak sampaikan tadi ya. Diulang-ulangi aja ya, Heran. Udah mulai ngantuk ini. Begitu. Ini merupakan hormon-hormon lain yang kemudian dilepaskan oleh ovarium ya, tapi tidak berkaitan dengan menstruasi ya. Dia berkaitan sih, tapi tidak berkaitan secara langsung. Relaksin sama inhibin ya, seperti itu. Nah, kita bahas lebih detail deh. Tuh. Ini ya. Jadi pada saat follicle the graft tadi sudah matang, maka akan bisa melepaskan inhibin, deh. Inhibin yang dilepaskan itu tadi akan menghambat kerja dari apa sih hipofisis anterior ya, untuk menghambat produksi FSH dan juga LH seperti itu. Kenapa kok perlu seperti itu, Dek? Karena gini, tujuannya adalah agar kemudian proses folikulogenesis dan juga oogenesis ini berlangsung secara bergantian. Jadi ketika sudah membentuk follicle the graft, jangan sampai follicle yang lain tuh mateng juga gitu loh. Makanya dikeluarkan hormon namanya inhibin. Ini merupakan hormon hormon pengerem, hormon penyetop agar pituitari anteriornya berhenti mendorong ovarium dengan cara menghambat produksi FSH dan juga LH pada pituitari anterior sehingga tidak diproduksi dua ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi ovariumnya akan mandek. Tidak terjadi oogenesis, tidak terjadi folikulogenesis. Seperti itu kurang lebih. Sorry, tidak terjadi folikulogenesis dan juga tidak terjadi ovulasi. Seperti itu. Sehingga ketika terjadi satu ovulasi ya sudah. Nanti yang lainnya tunggu dulu deh. Nanti menstruasinya bisa lebih dari sebulan, bisa jadi lebih dari sekali ya. Bisa berkali-kali nanti kalau seperti itu. Oke, ini sedikit saja deh. Ini lagi-lagi ya deh ya. Ini merupakan peran dari estrogen tadi yang saya sampaikan ya dalam pubertas pada perempuan ya gitu. Nih pada perempuan tadi estrogen tadi merangsang pertumbuhan jaringan payudara. Oke, sebenarnya ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Dia bisa mendorong ke pertumbuhan jaringan payudara dan juga membuat lemak itu terakumulasi pada payudara. Makanya payudaranya membesar ya. Payudara yang membesar itu kan gara-gara banyak lemaknya ya. Sebagian besar isinya adalah lemak ya. Tuh, dan juga pertumbuhan organ reproduksi ya, pertumbuhan uterus, vagina dan seterusnya gitu. Terus habis itu pertumbuhan karakter sekunder. Seperti ini ya distribusi lemak tuh. Nanti lemaknya akan dipindah-pindah kemana-mana tuh deh, ke pinggul, ke paha, payudara tuh payudara ya. Makanya payudaranya membesar ya pada perempuan ya. Seperti itu. Pertumbuhan tulang juga ya. Nah, yang menarik adalah estrogen ini pada perempuan cenderung terjadi pada usia 13, cenderung meningkat pada usia 13 tahun, ya. Sehingga pada usia 13 tahun, teman-temanku tuh tinggi-tinggi semua yang perempuan, heran aku. Ternyata gara-gara estrogennya kecepatan keluarnya ya. Kurang ajar ya. Jadinya kan aneh ya. Kita kelihatan bantet gitu gara-gara yang perempuannya terlalu cepet ya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia meningkatkan pertumbuhan tulang tuh. Tapi secara bersamaan, estrogen itu juga akan menutup lempeng epifisis. Jadi dia menumbuhkan tulang dan menutup lempeng epifisis. Jadi sampai di usia tertentu dia tidak akan bisa menumbuhkan tulang ke arah atas lagi karena lempeng epifisisnya sudah tertutup. Lempeng epifisis itu yang memungkinkan kamu tuh tumbuh tinggi. Jadi walaupun kamu keluarin estrogen setiap bulan sampai usia 40 tahun, kamu nggak tinggi-tinggi deh. Karena walaupun estrogennya bisa bekerja pada tulang, tapi lempeng epifisisnya sudah menutup. Gitu ya. Pada kulit ya, kayak betul nih ya. Pada kulit dia bisa menyebabkan kulitnya menjadi halus biasanya. Ha, ini halus ya. Itu. Nih pada tulang ya. Pada tulang.
dia itu bisa merangsang kerja dari osteoblas. Sehingga osteoblasnya mengalami apa? Sorry, ini kok menurun ya? Osteoklasnya kok menurun juga ini? Oh, apoptosisnya. Ya, pembelahan osteoklasnya ini akan menurun. Seperti itu. Sehingga estrogen tadi akan menghambat proses resorpsi tulang, ya, menghambat proses penghancuran tulang. Nih ya, meningkatkan aktivitas osteoblas. Ini nggak tahu kok menurun ya ini ya. Terus habis itu menurunkan aktivitas osteoklas. Osteoklas itu adalah apa sel yang menghancurkan tulang. Jadi sel yang menghancurkan tulangnya dihambat agar tulangnya dia hancur. Justru sel yang membangun tulang, si osteoblas ditingkatkan agar tulangnya menjadi lebih tinggi. Begitu ya. Tapi secara bersamaan dia menyebabkan penutupan lempeng epifisis. Jadi pada satu titik nantinya tidak bisa tumbuh tinggi lagi ya. Oke, seperti itu deh. Alhamdulillah. Udah selesai kah? Ini adalah hormon-hormon lainnya deh ya, yang berperan terhadap tumbuhan, growth hormone, tapi tidak berkaitan dengan menstruasi. Ya, laki-laki perempuan punya growth hormone, maka kita bisa tinggi ya, kita bisa tinggi, bisa hidup, ya sehat, itu gara-gara growth hormone. Oke, berarti inhibin kerja waktu, nah, oh, berarti inhibin kerjanya waktu, ini ada pertanyaan ya, berarti inhibin kerjanya waktu setelah ovulasi. Iya betul, setelah ovulasi. Eh, bu, apa? Sorry, sebelum ovulasi. Ya, mendekati ovulasi. Gimana sih? Soalnya ini diproduksi sama follicle the graft deh. Sudah mulai ngantuk, ya ampun. Ini mata sudah tinggal satu buat ini ya. Mana tadi? Ini Ben. Nggak apa-apa. Aku suka bercengkrama ya. Tuh, ini ya inhibin ya, diproduksi sama si follicle the graft deh. Seperti itu. Makanya dia diproduksinya pada saat sebelum ovulasi. Ovulasi kan definisinya pengeluaran ovum toh dari follicle, namanya ovulasi ya. Gitu. Nah ini tadi ya, kalau misalkan pada saat terbentuk korpus luteum tadi yang warnanya kuning ya, dia ya. Luteum itu kuning by the way lagi-lagi. Itu akan terbentuk estrogen yang banyak dan juga progesteron yang banyak. Kenapa? Karena sel granulosa dan juga sel TK-nya semakin aktif mengeluarkan hormon-hormon tersebut pada saat membentuk korpus luteum. Kenapa? Wallahu alam, nggak tahu kenapa. Emang seperti itu ya. Kalau kita baca Sherwood itu, kadang-kadang banyak sekali aku pertemukan ada teori-teori yang apa sifatnya masih hipotesa, nggak tahu kenapa. Bahkan kenapa manusia itu demam, tidak tahu kenapa masih di Sherwood itu. Tapi itu Sherwood edisi 2013 kalau nggak salah ya, nggak tahu sekarang. Demam itu nggak tahu kenapa, tujuan tubuh kita demam itu nggak tahu. Itu buku yang nyampein, bukan aku. Bukan penelitian, buku. Demam tidak diketahui kenapa manusia harus demam pada saat sakit. Kenapa harus demam? Kenapa Tuhan tuh mengkaruniai kita dengan demam? Apakah bakterinya mati pada saat panas? Enggak juga. Enggak, masih belum tahu kenapa. Itu menarik deh. Baca Sherwood tuh kayak baca buku filsafat. Lama-lama ateis juga aku nanti ya, baca itu ya. Aduh, udah mulai gila ini. Ada mau tanyakan nggak sampai sini kira-kira? Sip. Tadi pertanyaannya bagus ya. Dari teman kita itu ya. Sudah mulai bingung ya. Tapi mudah-mudahan kalian besok sudah bisa menjelaskan. Nanti kita ketemu lagi untuk bahas yang kedua ya. Aku nggak sabar ketemu kalian lagi. Kayak channelnya Nasi Judge saja ya. Nasi Judge kan nggak sabar ketemu kalian lagi gitu ya. Nanti kita ketemu lagi. Aku nggak sabar ketemu kalian lagi nanti. Maksudnya aku pengen menjelaskan lebih dalam sebenarnya. Cuman karena PPT-nya masih belum, sebenarnya sudah bagus. Cuman kemudian apa ya? Banyak yang kemudian kita masih belum cantumkan. Kayak tadi histologinya itu penting sebenarnya. Semakin kalian tahu menyeluruh, semakin semakin enak menghafalnya tuh loh, nyambung semua. Ada lagi yang mau tanyakan? Ibu-ibu, bapak-bapak? Oh, iya. Recordnya langsung tak kirimkan ya. Oke, siap. Dengarkan yang akhir-akhir aja, Dek. Yang akhir-akhir itu kesimpulan. Insya Allah kalian sudah paham kok ya. Jangan terlalu, apa namanya, wasting time lah ibaratnya. Maksudnya, di kedokteran itu kita harus berpacu sama waktu untuk belajar ya. Move, move, move. Tahu satu materi, lanjut materi lagi. Lanjut lagi. Seperti itu. Karena kalian sistem blok. Beda sama aku dulu, masih sistem hybrid.
gabungan blok sama sistem lama gitu. Tapi di UNER sampai sekarang sih sistem hybrid itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, ya sudah deh. Kalau nggak ada yang mau tanyakan, terima kasih banyak ya sebelumnya ya. Sudah mau belajar sampai malam. Mudah-mudahan aku bisa terus membantu kalian ya. Aku senang banget bisa diskusi banyak sama kalian itu. Setiap hari ada sharing-sharing sama kalian tuh senang banget aku jujur. Gitu. Nah nanti kita ketemu lagi di Jogja ya mudah-mudahan ya deh ya. Pada saat pembahas OSC, aku minta maaf kalau misalnya pembahasan malam hari ini agaknya kurang optimal ya, karena banyak sekali tadi bahasan anatominya banyak ya dan seterusnya. Mungkin kalian agak sedikit ngantuk. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat pertemuan kedua, aku janji akan bisa dipahami dengan lebih baik ya. Seperti itu. Karena kalian sudah dapat pendahuluannya lebih banyak ya. Gitu. Aku akhiri dulu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah. Bye-bye. Selamat malam. Selamat belajar ya.